Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Kauman Banjarnegara dan segenap jajaran pengurusnya, segenap panitia yang ikut menyukseskan acara ini, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, dan juga segenap hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa bertemu di Masjid An-Nur untuk kedua kalinya. Betul? Yang pertama kapan? Desember. 4 Desember. Berarti sudah berapa hari? Sudah 4 bulan ya. Rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sudah berapa tahun jenengan berislam? Dari lahir. Lahirnya tahun pinten? 72. Yang paling sepuh di sini angkat tangan. Pak Fahmi pinten nggih? 65. Ada yang di atas 65 pinten, Pak? 68. Ada yang di atas 68? Pinten? 75. Subhanallah. Ada yang di atas 75? 76. Masya Allah. Ada yang di atasnya lagi? Pinten, Pak? 80. Allahu Akbar. Pinten, Pak? 81. Ini kayak apa namanya? Lelang. Di atas 81 ada? Delapan. Subhanallah. Masih ada lagi? Ini kayaknya maksimal ini. Kasih hadiah, Pak ya. Masa judulnya panduan pernikahan? Kayaknya kurang cocok, Pak. Niki mawon, sifat sholat Nabi SAW. Oke, silakan disampaikan. Banyak di antara kita berislam itu sudah puluhan tahun. Kalau jenengan ditanya ibadah, amalan, syariat, ajaran Islam itu banyak apa sedikit? Saya tanya, ibadah, ajaran, syariat, amalan di dalam Islam banyak apa sedikit? Banyak. Banyak atau banyak banget? Banyak banget.
rukun iman, terus rukun apa? Islam. Selain itu ada lagi. Selain rukun iman, rukun Islam apa? Rukun nikah. Ya nikah maksudnya ya. Nikah, amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, baca Quran, zikir, napa malih? Berbuat baik kepada tetangga, ya. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain di dalam agama kita. Selama puluhan tahun kita berislam, kira-kira sudah semuanya kita amalkan atau belum? Berapa persen yang sudah? Pinten persen? Bahkan mungkin ada di antara kita yang rukun saja belum dilakukan semuanya. Ustaz, apa ya mungkin Ustaz seluruh ajaran Islam ini kita praktekkan? Mungkin apa mboten? Jadi wis we golek Islam urung diamal-amalkan kabeh. Mungkin ajaran Islam itu bukan ajaran yang diawang-awang. Islam itu bukan agama mimpi yang nggak bisa dipraktekkan. Tapi Islam adalah merupakan agama yang ajarannya itu realistis. Realistis itu bisa dipraktekkan. Walaupun banyak Ustadz, walaupun banyak, sebanyak apapun ajaran Islam bisa diamalkan semuanya. Hanya saja kita harus tahu mulainya dari mana. Apa? Mulainya dari mana? Jawabannya semuanya berawal dari hati. Ketika orang akan mengamalkan Islam yang banyak sekali, ada sholat. Sholat saja bukan hanya sholat 5 waktu. Ada sholat tahajud, ada sholat nopo? Duha, ada sholat witir, ada sholat taraweh, ya. Puasa, selain puasa Ramadan ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ya. Ada puasa Arafah, ada puasa Mina. Orang mana puasa Mina? Puasa Muharram, Asyura. Bulan ini ada puasa nopo? Sya'ban, ya. Zakat bukan hanya yang wajib, ada sedekah, santunan kepada fakir miskin, kepada para janda, kepada anak yatim. Seluruh amalan ini bisa kita lakukan ketika kita tahu awalnya dari mana. Awalnya dari hati. Jadi menentukan langkah awal itu sangat penting. Misalnya nih, panjenengan berada di sebuah bangunan 5 lantai. Tingkat 5, jenengan berada di tingkat yang paling dasar alias tingkat pertama. Kemudian jenengan disuruh naik sampai kemana? Lantai 5. Maka langkah yang pertama harus ditentukan, naiknya pakai apa? Pakai lift atau pakai tangga? Langkah yang pertama harus ditentukan. Kemudian setelah kita menentukan langkah yang pertama, naik lift atau naik tangga, kita harus awali dari lantai yang pertama dulu. Orang bisa ujuk-ujuk apa? Melompat ke lantai 5, nggak bisa. Jadi mengamalkan ajaran Islam itu memang membutuhkan proses. Dan proses awalnya itu dari hati. Kenapa kok awalnya dari hati? 3 jawabannya. Kenapa kok awalnya dari mana? Hati.
Minimal jawabannya ada 3. Yang pertama, karena apabila hati seseorang baik, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Ini jawaban yang pertama. Apa yang pertama? Karena kalau hatinya baik, maka semua anggota tubuhnya akan ikut baik. Dalilnya sangat familiar di telinga kita. Hadis tadi yang dibawakan oleh senior kami di pondok, ya, Ustaz Fahmi. Beliau bukan kakak kelas saya, tapi kakek kelas saya. Jadi beliau itu senior banget di atas saya. Ya, sama-sama satu pondok, tapi gak ketemu karena beliau jauh banget di atas saya. Beliau sekarang yuswa tadi berapa, Pak Fahmi? 65. Saya baru 37. Berarti saya tuh banget. Ya, separuh nih, ya, separuh nih dari beliau. Tadi hadis yang beliau bawakan ketika menyampaikan muqaddimah di awal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini baik, benar, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik dan benar. Tapi ingat sebaliknya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau satu gumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan apa? Rusak. Apakah segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kok harus diawali dari hati? Karena kalau hatinya benar, semuanya akan benar. Adanya kata-kata yang kotor keluar dari lisan, itu pasti awalnya hatinya apa? Kotor. Kalau hatinya bersih, maka yang keluar dari lisan juga apa? Bersih. Makanya orang Arab mengatakan kullu ina'in billadhi fihi yanduhu. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Gelas ini isinya apa? Air putih. Kalau dikeluarkan, keluarnya apa? Air putih. Tapi kalau misalnya gelas ini diisi banyu budak, ketika dikeluarkan, ya keluarnya air yang budak. Itu semuanya berawal dari mana? Dari hati. Maka orang ngomong kasar, orang suka memfitnah, orang suka mencaci maki, itu pasti awalnya dari hati yang kotor. Maka kalau kita pengen yang keluar dari lisan kita yang baik-baik saja, awali dari mana? Hati. Isi hati kita dengan sesuatu yang bersih. Isi hati kita dengan keimanan, sehingga yang keluar dari hati kita adalah sesuatu yang bersih dan keimanan juga. Makanya kita perhatikan para sahabat Nabi SAW. Mereka jarang sekali ngerasani. Bandingkan dengan kondisi kita saat ini. Nek jagung bareng orang ngerasani, kuwi rasane ora marem. Seperti masakan yang enggak dikasih garam. Rasanya seperti itu. Kenapa? Karena hati kita ini belum bersih.
Seandainya hati kita bersih, maka tidak akan keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang menyakitkan saudara kita. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi dengan kasih sayang kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Tidak akan dianggap beriman sampai kita mencintai saudara kita seperti kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Saya tanya, jenengan seneng apa orang dirasani? Remen apa mboten? Enggak. Kalau kita nggak suka dirasani, maka jangan merasani, jangan menggunjing. Karena kita juga nggak suka digitukan, maka jangan gitukan orang lain. Ketika hati seorang hamba bersih, maka kasih sayangnya kepada sesama muslim akan besar. Makanya para sahabat dahulu, para sahabat Nabi SAW dahulu ketika mendengar ada orang lain menggunjing temannya, langsung dimarahi sama dia. Gak seperti sebagian dari kita, lihat temannya menggunjing, iya pancen kayak gue kok, malah ditambahi maning. Ya. Kalau para sahabat Nabi SAW langsung amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu. Itu saudara kita. Kenapa? Gak tahan hati ini untuk mendengar saudaranya sendiri dicaci, saudaranya sendiri disakiti, saudaranya sendiri dirasani. Gak kuat hati ini karena sayangnya hati ini kepada sesama muslim. Ketika hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Korupsi itu sumbernya dari mana? Penyakit hati. Ustaz, bukankah yang korupsi itu apanya? Tangannya. Nggih napa mboten? Nggih. Sing nampak duit karo sing ya tanda tangan itu tangan apa hati? Tangan. Tapi ketahuilah, tangan itu bergerak karena adanya sesuatu yang rusak di dalam hatinya. Ustaz, apa hubungannya Ustaz antara korupsi dengan hati? Orang korupsi itu karena hatinya tipis rasa takutnya kepada Allah. Nggih? Orang korupsi itu karena tidak takut atau kurang takut kepada Allah. Takutnya kepada siapa? KPK. Ya. Nah, orang anak KPK ya aman. Ya. Nah, orang polisi ya aman. Takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada manusia. Dan juga orang yang korupsi itu biasanya karena kurang muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi. Merasa diawasi itu tempatnya di dalam hati. Ketika hatinya tipis muraqabahnya, akhirnya dia terdorong untuk korupsi. Orang korupsi itu karena serakah. Serakah itu tempatnya di mana? Hati. Wis diwehi gaji 20 juta, kurang. Sudah dikasih fasilitas mobil oleh kantor, masih kurang saja. Semuanya berawal dari hati, karena hatinya tidak memiliki sifat qanaah. Apa qanaah? Nerimo ing pandum. Apa nerimo ing pandum? Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita qanaah ini dalam sabda beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbihi
barang siapa di antara kalian yang hari itu merasa aman di rumahnya. Pertama apa? Aman di rumahnya. Ora wedi, ora dioyok-oyok KPK atau debt collector. Merasa apa? Aman. Tinggal di mana? Di rumahnya sendiri. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, awake sehat wal afiat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk hari itu. Berapa? 3. Yang pertama, aman. 2, sehat. 3, punya makan untuk berapa bulan? Untuk hari itu. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahud dunya. Orang yang seperti ini seakan-akan sudah punya dunia seisinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dunia itu yang dicari ya cuma 3. Aman, sehat, bisa makan. Itu yang dicari. Apa manfaatnya duitnya banyak tapi habis buat berobat? Apa manfaatnya punya makanan banyak sekali, akan tetapi selalu dikejar-kejar oleh KPK? Keamanan di dalam jiwa, kemudian bisa makan hari itu, dan juga tubuh sehat, itulah yang kita cari. Nah, orang-orang yang korupsi tadi gak cukup dengan 3 hal ini. Gak cukup punya makanan satu hari, dia pengen bisa buat makan berapa turunan? 7 turunan. Oh, 17 malah. 17 turunan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kenapa kok harus diawali dari hati? Yang pertama apa? Karena ketika hati baik, yang lainnya akan ikut baik. Yang kedua, ketika hati baik, hidup akan terasa nyaman. Kenapa? Ketika hati baik, hidup terasa nyaman. Salah satu masalah hidup yang paling membuat orang di dunia ini pusing, masalah apa? Hutang. Bukan. Enggak semuanya punya hutang di sini. Semuanya kita alami. Masalah apa? Kenapa? Kenapa? Bukan. Ekonomi alias rezeki. Kenapa? Rezeki. Salah satu masalah hidup yang bikin orang pusing itu adalah memikirkan masalah apa? Rezeki. Ya. Makanya rizki atau lapangan pencaharian atau pekerjaan ini kan laris banget kalau buat dagangan apa? Dagangan kampanye. Gini mboten? Semuanya janji. Pokoknya saya jadi tidak ada kemiskinan di negeri ini. Semuanya kan seperti itu. Karena orang itu pikirannya rizki. Dan bahkan tidak sedikit orang yang stres gara-gara mikirkan rizki. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang bunuh diri gara-gara apa? Rizki. Kalau orang hatinya baik, kalau orang hatinya bersih, kalau orang hatinya diisi dengan keimanan, dia tidak akan sampai stres apalagi bunuh diri cuma gara-gara mikirkan apa? Rizki. Kok bisa Ustaz? Iya.
Karena orang yang beriman di dalam hatinya yakin betul bahwa rizki saya ini sudah dijamin oleh siapa? Allah. Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Pinten persen? 100%? Masya Allah. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Semua makhluk, yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar nopo? Ikan paus. Ikan paus kali gajah besar mana? Ikan paus. Ikan paus, gajah, apalagi? Sing gede-gede kok. Kuda Nil. Hah? Kuda Nil. Ya. Padahal kuda Nil itu ya cuma mangap gitu ya. Dikasih sudah dijamin rizkinya sama Allah. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Semut, nyamuk, tengu. Tengu niku ditanggung apa mboten rizkine? Ditanggung sama Allah. Ya. Semuanya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tengu saja ditanggung rizkinya sama Allah, padahal tengu itu nggak punya ijazah. Kagungan apa mboten? Mboten. Ijazah nopo? TKB orang duwe. Masa kita manusia yang punya ijazah SMP, SMA, bahkan S1, S2, S3 bingung mikirkan rizki, subhanallah. Cicak yang ada di dinding gak pernah protes sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditakdirkan oleh Allah makanannya adalah sesuatu yang bisa terbang. Cicak bisa terbang tidak? Tidak. Makanannya bisa terbang. Gak pernah cicak protes sama Allah. Ya Allah, apakah ini salah desain? Kenapa kok makananku bisa terbang sedangkan aku gak bisa terbang? Secara perhitungan logis, ya, perhitungan matematis, kalau kita menciptakan makhluk kan seharusnya justru cicak ini yang bisa terbang, nyamuk yang gak bisa terbang. Supaya apa? Supaya gampang nyari makanannya. Akan tetapi cicak gak pernah protes, dan gak pernah kita temukan cicak bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara bingung rizki. Subhanallah. Orang yang faham ini, hatinya yakin dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menghadapi hidup ini dengan nyaman. Dia akan menghadapi hidup ini dengan tenang, karena dia yakin betul di dalam hatinya bahwa rizki saya sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum saya lahir ke muka bumi ini sudah ditentukan rizki yang akan aku dapatkan sekian. Dan kita tidak akan mati kecuali setelah rizki yang ditetapkan oleh Allah itu kita dapatkan semuanya. Tapi bukan berarti enggak berusaha. Rizkinya harus ditanggung iki. Terus apa? Turu bae ngomong. Sing melasi ya ibune. Pak, mode lah wis ditanggung kok. Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi kita ini tetap disuruh berusaha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim
Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, wa ajmilu fit talab, bekerjalah dengan baik, bekerjalah yang proporsional, bekerjalah yang benar. Ini perintah dari Nabi SAW. Bekerja yang benar itu seperti apa? Ya, kita akan dengarkan bagaimana Nabi SAW memberitahukan kepada kita bekerja yang proporsional itu seperti apa. Bekerja yang proporsional itu ya waktunya kerja, waktunya istirahat, waktunya bercengkrama dengan anak dan istri, gunakan waktu itu untuk bercengkrama dengan anak dan istri. Itu namanya proporsional. Ada sebagian orang waktunya kerja, waktunya ngaso kerja, ya. Waktunya untuk anak dan istri, buat anak dan istri, buat kerja juga. Gak cukup hanya sekedar masuk jam 7, pulang jam 4, dia melembur sampai jam 9 malam. Setiap hari seperti itu. Hari Ahad masih kerja juga. Yang seharusnya waktu buat keluarga dia gunakan untuk bekerja. Apakah seperti ini proporsional dalam bekerja? Bukan. Maka Nabi SAW ngasih contoh proporsional di dalam bekerja dengan seekor burung. Jadi Nabi SAW mengajak kita untuk melihat perilaku apa? Burung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi kita SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau tawakal kalian benar. Tawakal itu tempatnya di mana? Hati. Lagi-lagi masalah hati. Kalau kalian tawakalnya kepada Allah benar, la ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan dikasih rizki oleh Allah seperti seekor burung dikasih rizki. Jadi Nabi SAW mengumpamakan tawakal dan mencari rizki dengan seekor apa? Burung. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh burung. Taghdu khimasan. Dalam keadaan perut kosong, dia keluar dari sarangnya kapan? Pagi hari. Mulane wong tuane dewek mien, orang tua kita dahulu ketika ngelihat anaknya tidur di pagi hari, apa katanya? Rezekine bok ditotol ayam. Itu adalah filosofi nasihat dari orang tua kita. Pagi-pagi itu bukan waktu untuk tidur, pagi-pagi waktunya untuk bekerja. Nabi SAW dari dulu sudah mengumpamakan bukan dengan ayam tapi dengan burung. Burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Kapan pulangnya? Sore. Orang anak burung itu ngelembur. Wataruhu bitonan. Sore hari pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Langgo ngesuk kepriwe? Golet maning. Ora disimpen nang kulkas ora. Coba jenengan pernah ngelihat burung sangu plastik? Padahal perhatikan, makanannya burung itu biasanya ngambilnya di mana? Di sawah. Iya kan? Di sawah. Sawah itu kan luas. Kenapa burung nggak berpikir untuk ngambil apa? Gawa plastik, gawa karung gitu ya. Ya lumayan gue persiapan ngesuk, jadi ngesuk rasa pahal gitu ya. Pernah? Enggak. Dan yang dilakukan oleh burung itu simple. Keluar, bekerja, nemu, kenyang, bawa sedikit buat siapa? Buat anak-anaknya, selesai.
Burung itu hidupnya nyaman. Burung hidupnya tenang, damai. Karena tawakalnya kepada Allah tinggi. Makanya orang yang ingin hidupnya tenang, mulai dari hati. Hatinya dikuatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya hidupnya akan tenang. Sudah berapa ini? 2. Kita ulangi. Kenapa harus mulai dari hati? Yang pertama apa? Kalau hatinya baik, semuanya akan ikut baik. Yang kedua, hati yang baik akan membuat hidup terasa nyaman. Yang ketiga, kenapa kita harus mulai dari hati? Karena surga Allah diraih dengan hati yang bersih. Kenapa? Surga Allah diraih dengan apa? Hati yang bersih. Kalau nggak percaya, baca surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat 88 sampai 89. Ayat pinten? 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat nanti, yang namanya harta dan anak tidak bermanfaat. Orang anak gunane duit karo anak, kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi orang-orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih, hatinya suci, hatinya selamat dari kotoran-kotoran. Itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Hati yang bersih itu hati yang bagaimana? Hati yang bersih yang bagaimana? Yang tidak kotor. Kotoran hati itu apa? Kotoran hati sing paling parah napa? Syirik. Napa? Syirik. Itu kotoran sing paling kotor. Tidak ada kotoran yang lebih kotor daripada kotoran apa? Syirik. Kemudian selain syirik, kotoran hati adalah kemunafikan. Antara yang diomongkan dengan apa yang ada di dalam hatinya boten pas, boten klop. Kotoran berikutnya di antara kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan di dalam hati adalah penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasad, pelit, medit, kikir. Semuanya ini kalau kita ingin masuk surga harus kita bersihkan dari hati kita. Dan ketika penyakit-penyakit hati itu bersih, maka amalan-amalan yang lainnya di dalam Islam akan terasa ringan untuk kita kerjakan. Termasuk baca Al-Quran. Jenengan kalau baca Al-Quran biasanya betah pinten jam? Keliru Ustaz pertanyaannya. Betah pinten menit? Kata seorang sahabat Nabi SAW, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Selalu apa? Kemaningan. Berarti kalau kita baru baca Al-Quran 1-2 halaman wis apa? Wis ongap-angop. Kuwi berarti atine urung bersih. Buktinya apa? Buktinya maca Quran. Pinten halaman Quran niku? Tergantung Quran nopo. Ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32. Dari halaman pertama sampai akhir bisa rampung. Apa maneh nek nang ngarep
TV. Nek nang ngarep TV, masya Allah orang ngantuk blas. Nek ngaji, teklak tekluk. Wonten napa mboten niki? Ya, mudah-mudahan yang ngantuk ngerasa. Kalau nggak ngerasa, udah nyong iki. Padahal ngantuk. Ya. Ini yang ketiga. Hati yang bersih akan mengantarkan kemana? Surga. Berapa berarti alasannya tadi? 3. Kita ulangi. Yang pertama apa? Apabila hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Yang kedua, ketika hati baik, hidup akan terasa nyaman. Yang ketiga, surganya Allah itu diraih dengan hati yang bersih, yang baik. Ustaz, carane ben atine apik pripun? Ini intinya ini. Inti pembahasan kita. Supaya kita mencapai hati yang bersih, hati yang baik, hati yang iman, hati yang takwa. Caranya bagaimana, Ustaz? Aku kayaknya wis perak pacu lagi, Ustaz. Saya pengen Ustaz caranya ini yang praktis, Ustaz, sehingga saya bisa segera mendapatkan hati yang bersih sebelum saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3B. 3 apa? B. B yang pertama adalah belajar. Kenapa? Belajar. B yang kedua adalah berlatih. Kenapa? Berlatih. Dan B yang ketiga adalah berdoa. Dia berusaha berlatih berapa? Berapa B? 3. Yang pertama apa? Belajar. Yang kedua berlatih. Yang ketiga berdoa. Yang pertama belajar. Belajar niku maksudnya sinau. Sinau nopo? Mempelajari apa-apa saja yang harus diyakini oleh hati. Dan apa saja penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita. Itu namanya belajar. Belajar niku ngaji seperti sekarang ini. Dan tidak ada istilah terlambat untuk apa? Belajar dan ngaji. Lanyong wis tua, Ustaz wis pensiun. Justru wis pensiun, apalagi yang mau dicari? Ada sebagian orang kalau sudah pensiun itu kerjaannya cuma ngitung mobil yang lewat di depan rumahnya. Sambil duduk di atas kursi nopo goyang. Ana mobil lewat siji, loro, telu. Oli apa, Pak? Dapat apa seperti itu? Ya. Mari kita isi hari-hari kita dengan belajar. Kita pelajari bagaimana kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, yang harus kita yakini di dalam hati kita. Dan yang pertama kali harus kita yakini di dalam hati kita adalah rukun iman yang berapa? Yang 6. Apa rukun iman yang ke-6? Apa rukun iman yang 6? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir, qadha dan qadar. Alhamdulillah Ustaz, kawit SD yang wis ngerti. Masalahnya itu bukan sekedar hafal, tapi bagaimana iman itu masuk ke dalam hati kita. Karena iman itulah keyakinan. Keyakinan niku tempatnya teng pundi? Di dalam hati. Meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Meyakini tentang malaikat Allah, bahwasanya malaikat ini senantiasa mengawasi kita, mencatat setiap apa yang kita kerjakan, sekecil apapun, sehingga nanti pada hari kiamat orang-orang yang banyak berbuat dosa
mereka terbelalak melihat buku catatan amalannya yang ada di hadapan dia. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku macam apa ini? Semuanya ditulis, yang kecil, yang besar, ada semuanya lengkap di sini. Maka ketika dia yakin bahwasanya malaikat senantiasa menyertai dia, raqib dan siapa? Dan atid, maka dia akan berhati-hati dalam bertutur, berkata, berbuat, karena dia tahu persis bahwa setiap yang dia kerjakan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan para malaikatnya, dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini baru iman kepada malaikat. Belum iman kepada Rasul, belum iman kepada hari akhir. Yakin bahwasanya setelah kehidupan ini masih ada kehidupan lain yang akan menunggu kita, yaitu kehidupan pertama kali di alam kubur. Setelah alam kubur kemudian kita masuk ke dalam surga atau neraka. Ini akan menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita. Makanya Nabi kita SAW sering sekali memotivasi amalan dengan mengingatkan iman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam Al-Quran juga sama. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah, rukun iman nomor pinten? 1. Iman kepada hari akhir, rukun iman nomor pinten? 5. Jadi ujuk-ujuk 1 langsung apa? 5. Ini perlu kita pelajari. Kenapa kok rukun iman? Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid siapa? Man amana billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Dari rukun iman pertama langsung ke-5. Kenapa? Karena keimanan kita di dalam hati tentang adanya hari kiamat, itulah salah satu yang memotivasi kita untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah Ustaz, nyong tahu wis bangun masjid. Oh, pinter. Bangun tok. Dan itulah yang terjadi di kampung-kampung. Masya Allah, kalau suruh bangun apa? Masjid, nyong semene, nyong gendenge, nyong pasire, nyong kusene, nyong keramike, orang asing, nyong sing sholat. Yang ada adalah bangun, berdiri, terus apa? Sepi. Mereka yang percaya dengan Allah dan hari akhir, itu yang memakmurkan masjid. Jadi keimanan di dalam hati kepada rukun iman yang 6 ini, yang terakhir apa tadi? Al-iman dengan qadha dan qadar. Beriman dengan takdir, bukan hanya sekedar hafal qadha qadar. Bedanya antara qadha dengan qadar apa? Akan tetapi konsekuensinya apa? Kalau orang sudah beriman dengan takdir, terus bagaimana di dalam kehidupannya? Ada konsekuensi yang harus kita tunaikan dari keimanan kita kepada takdir. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah. Sinten namanya? Ubadah. Beliau pernah menasehati anaknya. Lihat nasihat sahabat kepada putra-putrinya. Yang dipikirkan oleh sahabat itu bukan konek wis gede kerjanya apa, bukan hanya itu. Tapi yang diperhatikan oleh para sahabat kepada anak-anaknya, lihat baik-baik. Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Wahai anakku. Ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta. Wahai anakku, kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Kamu tidak akan merasakan manisnya iman. Kamu tidak akan merasakan indahnya iman sampai ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak
Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman wahai anakku sampai engkau betul-betul meyakini di dalam hatimu bahwa apa yang telah Allah takdirkan menimpamu pasti akan menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Itu namanya takdir. Jadi kita yakin bahwa apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan kita dapatkan. Hari ini rezeki kita dapatnya 50.000, mbok arep dihalangi oleh siapapun ya pasti akan dapat berapa? 50.000. Dan kalau memang hari ini kita nggak dapat rezeki kecuali 20.000, sekuat apapun yang kita lakukan ya tetap dapatnya cuma berapa? 20.000. Makanya jenengan kalau punya toko kelontong laris sepol, tahu-tahu tetangga di depan buka apa? Toko kelontong juga. Seneng napa mboten jenengan? Jujur, seneng napa mboten? Mboten. Apa alasannya? Saingan, ngurangi pemasukan, gepak, rezekine wis ana dewek-dewek. Ya, rizki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah supermarket besar di Saudi. Supermarket itu terkenal dengan nama Bin Dawud. Apa? Bin Dawud. Yang pernah umroh haji itu melihat supermarket namanya Bin Dawud. Salah satu cabangnya kalau nggak salah di Mekah, ramai sekali. Pada suatu hari Bin Dawud ini melihat di seberang jalan ada supermarket baru bikin gede, nyaingi apa? Bin Dawud. Manajernya Bin Dawud cabang ini kemudian pergi kepada pemiliknya, kepada apa pemilik itu, komisarisnya atau apanya lah, pemegang sahamnya atau ownernya, terserah lah, pokoknya pemiliknya Bin Dawud datang dalam keadaan mengeluh. Aduh gimana nih bos, kita ini ada saingan baru. Saingan apa? Ini kita ada supermarket, kita sudah rame-rame itu ada supermarket baru. Gimana nih bos? Bukannya bosnya ini kemudian mendukung dia, tapi marah. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu cemburu? Kenapa kamu gak terima? Rizki kita itu sudah ditanggung semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kamu utus karyawan pergi ke sana, kepada toko itu yang baru nata-nata, coba tawarkan apa bantuan yang bisa diberikan. Mereka butuh apa yang bisa kita bantu. Bantu mereka. Bingung dia. Si pola pikirnya kepriwe. Ini manajernya itu manajer yang apa? Bisnis medit gitu. Jadi pikirnya bisnis gitu loh. Orang mikir berkah apa orang berkah gitu loh. Sudah, sekarang kamu pergi ke sana. Tanya kepada manajer sana, butuh bantuan apa, kita akan bantu. Mungkin butuh bantuan ini, butuh bantuan itu, kita akan bantu. Dan subhanallah, begitu dibantu, kini maju karena maju. Sama-sama apa? Maju. Contoh yang kedua. Pabrik ayam. Pabrik apa? Ayam. Bukan bikin ayam. Peternakan ayam maksudnya. Ya. Di Saudi itu ada peternakan ayam besar sekali. Saya lupa namanya apa, Fakih atau apa gitu ya. Dia ini adalah pabrik ayam terbesar atau terbesar nomor 2 se-Saudi. Dia punya saingan pabrik ayam yang lainnya yang saya lupa omsetnya lebih besar atau lebih kecil nomor 2. Yang satunya nomor 1, yang satunya nomor 2. Suatu saat saingan bisnisnya ini terlilit utang. Dan utangnya ini besar sekali. Kalau perhitungan bisnis murni, mendingan apa?
kesempatan tuku baik ya, supaya gabung sama kita, dia akan hapus dari peredaran. Kita menjadi satu-satunya apa? Pabrik ayam terbesar. Enggak. Didatangi orangnya yang punya ini, kamu punya utang? Iya. Butuh berapa untuk bayar? Saya butuh sekian. Sudah nih, kamu saya utangi, bayarnya terserah kapan kamu mampu. Subhanallah. Itu loh bisnis yang beretika. Itu diawali dari keyakinan di dalam hati bahwa rezeki kita sudah ditanggung semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah justru sebaliknya, ketika toko, ada teman kita, tetangga kita buka toko baru, langsung kita misuh-misuh pergi ke dukun. Gimana caranya supaya toko tetangga ini apa? Bangkrut. Kemudian saben dina donga, ya Allah muga-muga bangkrut, muga-muga bangkrut, muga-muga bangkrut. Dia lupa atau belum tahu kalau kita mendoakan saudara kita, malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka bimithlin, koya pada. Coba kalau misalnya kita doakan bangkrut, 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 muga-muga bangkrut, muga-muga bangkrut, malaikat amin pada. Akhirnya bangkrut kabeh. Terus bagaimana seharusnya? Moga-moga laris, moga-moga laris, moga-moga laris. Terus malaikat amin pada. Akhirnya laris semuanya. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kalau kita punya ilmu bahwa rukun iman yang keenam, yaitu iman dengan takdir, itu akan menghasilkan perasaan-perasaan yang tadi saya sebutkan. Maka yang pertama kali kalau orang ingin memperbaiki hati apa? Belajar. Belajar apa? Apa kewajiban hati rukun iman? Bicara rukun iman ini kita panjang banget. Ini adalah yang pertama apa tadi? Belajar. Yang kedua apa? Berlatih. Setelah belajar harus dilatih. Nek belajar berarti ngolet ilmu, nek wis oli ilmu berarti diamalkan. Nah, mengamalkan ilmu itulah butuh latihan. Butuh perjuangan. Jangan dipikir manusia itu hatinya bisa ikhlas ujuk-ujuk langsung apa? Ikhlas, enggak. Ikhlas itu butuh perjuangan. Makanya seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Siapa namanya? Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat. Jadi paling angel niku ngatur nopo? Niat. Karena niat itu bolak-balik. Sekarang ikhlas, nanti gak ikhlas. Nanti ikhlas, besoknya lagi gak ikhlas lagi. Niat itu bolak-balik. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, paling sulit aku hadapi itu memperbaiki niat. Itu sulitnya luar biasa. Terus bagaimana Ustaz latihannya? Salah satu latihan ikhlas adalah usahakan beramal itu dirahasiakan. Dirahasiakan itu maksudnya nopo? Ora usah di pamer-pameraken. Contoh misalnya infak. Infak ya udah, nggak usah dipublikasikan gitu. Jadi nggak usah, ini saya infak ya atas nama hamba Allah, tapi nanti tolong didoakan di masjid. Ini ada infak buat masjid 1 juta rupiah atas nama hamba Allah, mohon doanya untuk keluarga Pak Anu dan Pak Anu. Loh kepriwe sih? Wis hamba Allah sih ditambahi dalam kurung Pak Anu. Hamba Allah yang wis hamba Allah baik gitu loh. Ustaz emang nggak boleh Ustaz? Boleh. Menampakkan amalan, memperlihatkan amalan itu boleh. Akan tetapi jaga keikhlasan itu apa?
Sulit. Makanya salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar siapa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Priwe jajal gue. Apa yang gane saben sedekah tangannya kudu kayak gini. Terus ini yang maju. Bukan. Ini adalah semacam kinayah, perumpamaan tentang apa? Tentang berusaha merahasiakan semaksimal mungkin. Makanya saya sampaikan dalam sebuah pengajian, kalau jenengan masuk ke masjid pertama kali, muadzinnya belum datang, imamnya belum datang, kok di masjid ngelihat kotak alhamdulillah, langsung masuk ke kantong yang dikeluarkan yang warnanya apa? Merah. Mumpung belum ada orang lah kebenaran kena orang nabung kelutik mangatus ya. Mumpung nggak ada apa orang, mumpung nggak ada orang, infak yang besar. Ya Allah, bismillah, ini lillahi ta'ala ya. Jadi lillahi ta'ala itu bukan ngomong kepada orang ya, aku temenan ke lillahi ta'ala, ikhlas temenan, ikhlas ngomong-ngomong. Yang lebih parah ada orang ikhlas berbuat maksiat ikhlas. Contohnya apa? Nyuap. Apa? Nyuap. Nyogok. Karena ingin mendapatkan proyek apa gitu supaya menang tender, nyogok. Kita ikhlas apa orang? Ikhlas temenan. Nyuap ikhlas. Masa berbuat maksiat ikhlas? Gak ada berbuat maksiat ikhlas. Ya. Jadi ketika seorang hamba dia itu infak, rahasiakan, usahakan rahasiakan. Ya. Dan golongan yang lainnya, salah satu di antara 7 golongan itu adalah apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Golongan yang ketujuh adalah orang yang ingat zikir kepada Allah sendirian, kemudian dia bisa meneteskan air mata. Zikire teng pundi? Sendirian. Nek nang ngarep TV, nek di syuting, nek akeh apa? Kancane gampang nangis. Ya, kancane nangis melu apa? Nangis. Nek perlu malah njukut aqua diteles-telesi. Ben keton nang TV bar nangis. Yang sulit itu nangis ketika apa? Sendirian. Pernah jenengan nangis ketika sendirian? Kenapa? Mikirakan apa? Utang. Bukan itu. Rajulun dzakarallaha, mengingat Allah. Ingat dosa-dosa, ingat neraka, kemudian dia nangis kepada Allah tanpa dilihat sama siapa-siapa, bahkan sampai istrinya pun tidak tahu. Makanya para ulama kita dahulu, banyak di antara mereka atau salah satu di antara mereka, istrinya itu tidak tahu kalau setiap malam suaminya ini tahajud. Jadi begitu istrinya sudah pules, dia bangun sholat. Begitu istrinya mau bangun, dia tidur. Taunya istrinya, wah bojoku ki turu bae. Padahal tahajud. Sampai kepada orang terdekatnya dia sembunyikan. Latihan jaga hati. Jadi nggak perlu tahajud terus posting, pasang status. Alangkah nikmatnya tahajud malam ini. Ya. Update status. Umroh, yang lainnya pada doa, sibuk ceprat selfie di depan Ka'bah. Ya. Aduh, gimana caranya ya supaya kelihatan lagi khusyuk? Kita tulung aku tak dong di situ.
Cepret, pasang status. Buat apa? Buat apa? Ya. Usahakan amalan itu kalau tidak ada niatnya, tidak ikhlas, percuma. Semuanya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, mereka itu bukan hanya terancam masuk ke neraka, tapi mereka juga terancam pertama kali masuk neraka. Bukan hanya terancam neraka, tapi terancam pertama kali masuk neraka. Siapa sih yang pertama kali masuk neraka? 3 orang. Siapa? Orang yang rajin infak, orang yang rajin ngaji dan ngisi pengajian. Duh, gitu. Dan yang ketiga, orang yang jihad. Orang yang jihad. Itu 3 orang yang pertama masuk neraka. Semuanya penyakitnya sama. Orang ikhlas. Yang infak dia nggak ikhlas karena pengen dikatakan dermawan. Kemudian orang yang ngaji, orang yang ngisi pengajian gak ikhlas karena ngaji supaya dikatakan qori, terkenal suaranya bagus. Yang ngisi pengajian supaya dikatakan ulama, supaya dikatakan ustadz kondang, supaya dikatakan ini dan itu. Sedangkan yang jihad supaya dikatakan pemberani. Itu kan penyakitnya sama, enggak ikhlas. Jadi yang kedua setelah belajar apa? Berlatih. Termasuk membersihkan penyakit hati itu harus latihan. Sombong. Sombong itu harus dikikis. Ya. Jangan malah disiram. Ya. Ada sebagian orang ketika kecil sombong, ketika besar sombong banget. Ya. Ketika tua sombongnya pol. Itu penyakit itu harusnya dikikis. Sekarang sombong, besok mandan, besoknya enggak. Itu namanya mengkikis penyakit sombong. Iri dan dengki juga sama. Cara mengkikisnya bagaimana Ustaz? Pikirkan, apa sih manfaatnya iri? Manfaatnya dengki apa? Apa kalau jenengan iri terus tambah sugih? Kalau jenengan iri apa tambah ganteng, tambah ayu? Kan tidak. Apa manfaatnya? Jadi penyakit-penyakit ini harus kita lawan. Karena itu semuanya bersumber dari nafsu. Dan nafsu itu tidak boleh kita ikuti, harus kita lawan. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radai. Kalau bayi dibiarkan tetek, dibiarkan nenen, dibiarkan minum ASI, tidak segera disapi, sampai kapan? Sampai tua. Sampai tua. Ya. Kalau nggak segera disapi. Tapi intaftimhu yang fatimu. Tapi kalau bayi itu disape, maka akan berhenti. Walaupun rewel dulu. Nafsu itu ketika dilawan, dia akan rewel. Ya, misal ada cewek cakep lewat. Nafsunya kan kesempatan, kapan maning, ayu-ayu kok. Eman-eman. Itu kan apa? Nafsu. Ketika kita lawan, apakah nafsu itu akan berhenti? Enggak, dia akan terus rezeki nomplok mas. Tapi ketika kita lawan, walaupun dia terus melawan juga, dengan izin Allah seperti bayi yang disapi, rewelnya enggak lama, lama-lama bayi tersebut akan nurut. Tapi kalau kita turuti, sampai tua kita akan menjadi budaknya nafsu. Sudah berapa ini? 2. Belajar, berlatih. Nah, tinggal yang ketiga, apa? Berdoa. Berdoa. Kenapa Ustadz berdoa? Karena manusia ini adalah makhluk yang
lemah. Kita ini lemah segala-galanya. Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah akalnya. Maka kita butuh bantuan Zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering sekali kita temukan doa-doanya Rasul SAW itu masalah hati. Contoh doa yang salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub. Apa nih ya muqallibal qulub? Wahai yang membolak-balikkan hati. Kelanjutannya, sabbit qalbi ala dinika. Jadikan hatiku istiqomah, tetap di atas agamamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini doa sering dibaca oleh Nabi. Saya tanya, hatinya Rasul SAW dengan hatinya kita bersih siapa? Orang ada bandingan. Rasulullah SAW itu adalah hati beliau, hati yang paling bersih dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi. Itu pun ketika beliau kecil sempat dioperasi oleh siapa? Malaikat Jibril untuk dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, dengan bejana yang terbuat dari emas, kemudian dikembalikan lagi oleh Malaikat Jibril ke dalam hati, ke dalam jantungnya atau ke dalam dadanya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu Nabi kita SAW bersih hatinya. Sebersih itu hati Nabi kita Muhammad SAW masih sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hari ini yang sudah baca doa tadi siapa? Jangan barusan semuanya tadi baca ya. Harusnya tidak ada satu hari pun yang terlewat di dalam kehidupan kita melainkan kita baca doa ini. Nabi SAW sedemikian bersih hatinya, sedemikian tinggi imannya, beliau membaca doa ini dan sering sekali membaca doa ini. Ada juga doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, minta perlindungan kepada Allah dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hatiku. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan sahih Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW mohon perlindungan, ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit riya, dari penyakit sombong, dari penyakit iri, dari penyakit hasad, dari penyakit pelit. Seluruh penyakit-penyakit hati ini, ya Allah, bersihkan hatiku. Itu doa yang diucapkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi. Kenapa mulai dari hati? Satu, hati baik maka seluruh anggota tubuh akan baik. Yang kedua, hati baik maka hidup akan nyaman. Yang ketiga, surga Allah untuk orang yang hatinya bersih. Bagaimana supaya kita bisa mencapai hati yang baik dan bersih? Satu, belajar. Dua, berlatih. Yang ketiga, berdoa. Terakhir, ketika kita katakan paling penting hati, bukan berarti kita tidak memperhatikan jasad. Ya, hati itu kan batin. Bukan berarti kita melupakan lahir. Ya. Ada sebuah orang mengatakan, "Mbak, jadi orang kudungan, Mbak, sing penting hatinya bersih." Ya, sing penting hatinya resik. Orang kudungan, ya ora apa-apa, sing penting kan hatinya resik daripada kudungan tapi hatinya kotor. Wonten kados niku, Bu? Kathah. Kados niku leres napa mboten?
Boten. Karena kalau hatinya bersih, seperti yang kita katakan tadi, anggota tubuhnya semuanya akan apa? Akan bersih, akan nurut. Orang kakek protes, disuruh pakai jilbab, sami'na wa ta'ana. Kan kadang-kadang kakek protes, anggo jilbab jadi alasannya nopo? Sumuk, terus nopo malih? Rambutnya rontok, akeh tombene, gue ora keramas gue akeh tombene. Terus apalagi? Kurang gaul, ya. Kuno, ya. Jangan. Hati yang bersih itu akan membuahkan praktek yang ada di luar. Ustaz, kalau hati, apakah kita berarti kalau harus menjaga kebersihan hati kita nggak memperhatikan luarnya? Kita perhatikan tetap. Ya. Makanya ketika seorang pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai sandal yang bagus, itu tidak masalah. Nabi SAW ketika berbicara tentang sombong, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu, sebesar debu. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanah. Bagaimana wahai Rasul kalau misalnya ada di antara kami yang senang pakai baju bagus, pakai sandal bagus, boleh atau tidak? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan menyebabkan meremehkan orang lain. Ini penutup yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih tersisa sekitar setengah jam. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Bismillah. Iya. Iya. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Teguh. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan seorang wanita yang dikatakan suruh pakai jilbab, malah jawabannya kayak yang tadi, bahkan sampai mengatakanlah daripada pakai jilbab ternyata senangnya pelirik, ya. Itu orang pakai jilbab pelirik, ya. Kalau ada artis di mana di televisi, ya, yang ganteng dikit sudah langsung dipelototi terus. Itu jawabnya bagaimana? Kita katakan apa yang dilakukan oleh wanita berjilbab yang pelirik itu salah. Jadi yang kita minta dari anak kita, dari wanita muslimah itu supaya pakai jilbab dan juga menundukkan pandangan mata. Jadi jangan ditiru, yang salah itu jangan ditiru. Sekarang kan kenyataannya yang salah itu dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban agama. Ya, wah, ngapain pakai jilbab? Itu ada pakai jilbab tapi suka lisannya pedes. Loh, yang kita minta itu jenengan pakai jilbab dan jaga lisan. Ya, gak usah ditiru, yang judes itu gak usah ditiru. Ya, pakai jilbab, jaga lisan. Jadi ketika ada seorang mengamalkan sesuatu yang benar tapi perilakunya ada yang nggak benar, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sesuatu yang benar dengan alasan orang tersebut masih melakukan hal yang tidak benar. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Sama-sama. Ustadz mau tanya, ada seorang mengisi pengajian dan orang itu mengatakan bahwa orang yang sholat keningnya hitam, sujudnya belum benar. Apakah itu ada dalilnya? Tahunya dari mana kalau sujudnya nggak benar? Ya, pertama, kening hitam itu nggak bisa dibikin-bikin, dan tidak harus orang itu keningnya hitam. Kalau aslinya putih, masa harus apakah kan dibentus-bentusaken, ya. Jadi kalau ada orang keningnya hitam, ya enggak apa-apa, wong dia mungkin memang seperti itu dari sononya. Kenapa kok kemudian menjustis, ya, menghukumi ki sujudnya urung bener?
apakah Anda pernah lihat bagaimana sujudnya dia? Maka nggak benar. Ungkapan seperti ini nggak baik. Ya, ungkapan orang yang keningnya hitam sujudnya belum benar. Ini nggak benar. Ungkapan seperti ini nggak baik. Ya, lebih baik kita introspeksi diri saja. Yang keningnya hitam karena banyak sujud, alhamdulillah. Yang keningnya nggak hitam-hitam walaupun banyak sujud, nggak usah dibentur-benturkan supaya keningnya jadi apa? Hitam. Sudah biasa saja. Sholat terus. Bagaimana dengan ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud? Tanda orang beriman itu di wajahnya ada bekas sujud. Ya. Itu sebagian ulama menafsirkan bukan dengan kening hitam. Ya, bukan dengan kening hitam. Saya lupa sekarang, kalau nggak salah dengan cahaya yang bersinar di wajahnya yang bersih, ya, karena kepala ini sering dipakai untuk sujud, ya, sehingga Allah berikan cahaya di hatinya, di mukanya. Itu sehingga saya penafsiran para ulama seperti itu, bukan dengan kening yang berwarna hitam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 11:30. Saya kira cukup sampai di sini pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.